Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Sari, NIM 2119185, kelas PAI 5E, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri, IAIN Bukit Tinggi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas akhir dalam mata kuliah Media Pembelajaran PAI. Dosen pembimbing Ibu Ade Febrianti. Selamat menyaksikan. Naskah Media Pembelajaran Akidah Akhlak Madrasah Sanawiyah kelas 7 semester 1. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan pendahulunya dapat teman-teman lihat ya. Poin A, B, dan C. Kegiatan intinya juga dapat teman-teman lihat ya. Poin A, B, C, D, dan E. Kegiatan penutupnya juga teman-teman bisa melihat ya. Ada poin A, ada poin B, dan ada poin C. Judul besarnya adalah Sifat Wajib dan Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesuai dengan keagungan sebagai pencipta alam dan isinya. Sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang kebalikan dari sifat yang wajib bagi Allah, yaitunya sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan dari sifat wajib Allah, yaitunya sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam dan seisinya. Berikut merupakan pembagian sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Yang pertama adalah wujud, artinya ada. Lawan dari ada adalah adam, artinya tidak ada. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan adanya alam ini. Adanya meja, ada yang membuat. Ada di lingkungan kita, pasti ada yang membuatnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 2. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Yang kedua adalah kidam artinya terdahulu. Lawan dari kidam adalah hudus, artinya baru. Akal sehat mengatakan bahwa tukang kayu lebih dahulu ada daripada meja yang dibuatnya. Begitu juga dengan Allah, sudah ada jauh sebelum bumi dan isinya diciptakan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin.
dan Dia mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga adalah baqa, artinya kekal. Lawan dari baqa adalah fana, artinya rusak. Semua makhluk yang diciptakan akan rusak, sedangkan Dia sebagai pencipta tidak akan rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal dan abadi selamanya, dan Dia tidak akan pernah mati. Firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 27, dan tetap kekal rahmat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Yang keempat adalah mukhalafatul lil hawadis, artinya berbeda dengan makhluk. Lawan dari mukhalafatul lil hawadis adalah mumatsalatul lil hawadisi, artinya menyerupai makhluk. Bahwasanya Allah sebagai pencipta memiliki perbedaan dengan makhluk, dikarenakan Allah merupakan zat yang telah menciptakan seluruh isi alam. Tidak mungkin ada yang menyerupainya, karena Allah mempunyai sifat yang sempurna. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 11, yang artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Melihat. Yang kelima adalah qiyamuhu binafsih, artinya berdiri sendiri. Lawan dari qiyamuhu binafsih adalah ihtiyajuhu li ghairihi, artinya butuh kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan perantara makhluk untuk berdiri, karena Allah punya kekuasaannya sendiri yang tidak membutuhkan tempat untuk berpijak. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 6, yang artinya, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihad itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah itu Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Yang keenam adalah wahdaniyah, artinya esa. Lawan dari wahdaniyah adalah ta'adud, artinya berbilang. Bahwasanya Allah itu satu, tidak membutuhkan anak dan tidak ada pula sekutu baginya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat 1, artinya katakanlah Dialah yang Maha Esa. Yang ketujuh adalah kudrat, artinya berkuasa. Lawan dari kudrat adalah ajis, yang artinya lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuasaan Allah itu meliputi segala sesuatu untuk mewujudkan dan meniadakan apapun yang dikehendakinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 20, yang artinya, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedelapan adalah iradat, artinya berkehendak. Lawan dari kata iradat adalah karahah, artinya terpaksa. Allah Maha berkehendak dan tidak seorang pun yang mampu menghalanginya. Segala yang terjadi di dunia berjalan sesuai kehendaknya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Yasin ayat 82. Artinya, sesungguhnya perintahnya apabila Dia mengkehendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah. Yang kesembilan adalah ilmu, artinya mengetahui. Lawan dari kata ilmu adalah jahil, yang artinya bodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala yang tampak dengan yang tidak tampak, yang di langit maupun yang di bumi. Tidak mungkin Allah tidak mengetahui apa yang tersembunyi di dunia ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 16, yang artinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Yang ke-10 adalah hayat, yang artinya hidup. Lawan dari kata hayat adalah maut, yang artinya mati. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Hidup dan tidak akan pernah mati, karena kehidupan Allah kekal selamanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 2, yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup, kekal lagi terus-menerus, mengurus makhluknya. Yang ke-11 adalah sama, yang artinya mendengar. Lawan dari kata sama adalah summun, yang artinya tuli. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk, karena Allah tidak butuh perantara untuk mendengar, sementara makhluk membutuhkan telinga untuk mendengar. Allah SWT mendengar dengan apa yang tersembunyi, tampak ataupun tidak tampak, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 1, yang artinya, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Yang ke-12 adalah basar, yang artinya melihat. Lawan dari kata basar adalah umyun, yang artinya buta. Allah Maha melihat segala sesuatu yang tampak maupun yang samar. Bahkan jikalau ada semut hitam berjalan di tengah malam yang gelap gulita, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat dengan jelas, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 1, yang artinya sesungguhnya Dia Maha melihat lagi Maha mendengar. Yang ke-13 adalah kalam, yang artinya berfirman. Lawan dari kata kalam adalah bukmun, yang artinya bisu. Allah berfirman tanpa suara dan kata-kata, melainkan dengan kuasa dirinya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 164, yang artinya, dan Allah telah berfirman kepada Musa secara langsung. Yang ke-14 adalah qadiran, yang artinya maha berkuasa. Lawan dari qadiran adalah ajizan, yang artinya lemah. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada lagi penguasa yang lebih istimewa dibandingkan Allah. Dan atas segala sesuatu, Allah mampu memukulnya. Tidak mungkin Allah lemah. Yang ke-15 adalah muridan, yang artinya maha berkehendak. Lawan kata dari muridan adalah mukhrahan, yang artinya terpaksa. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu yang dikehendakinya. Berkehendaknya Allah tidak sama dengan berkehendaknya makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain, akan tetapi Allah dengan kuasanya. Yang ke-16 adalah aliman, yang artinya maha mengetahui. Lawan kata dari aliman adalah jahilan, yang artinya bodoh. Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu yang tidak diketahui oleh makhluknya, karena ilmu Allah tidak ada yang menandingi. Yang ke-17 adalah hayat, yang artinya hidup. Lawan dari hayat adalah maut, yang artinya mati. Sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati, seperti halnya makhluk, karena keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal dan yang ke-18 adalah sami'an, yang artinya maha mendengar. Lawan dari kata sami'an adalah asamu, yang artinya tuli. Bahwasanya Allah itu maha mendengar atas apa yang terjadi di langit dan di bumi,
Dan Allah juga Maha mendengar atas isi hati makhluk, yang tidak seorang pun mengetahuinya. Yang ke-19 yaitunya basiran, yang artinya Maha mendengar. Lawan dari basiran adalah a'ma, yang artinya tuli. Bahwa sesungguhnya Allah itu Maha melihat apa saja yang tersembunyi di bumi dan di langit, tidak seperti makhluk yang memiliki keterbatasan pandangan untuk melihat segala sesuatu. Sifat Allah yang ke-20 adalah mutakalim, yang artinya Maha berkata-kata. Lawan dari kata mutakalim adalah abkam, yang artinya bisu. Berfirmannya Allah tidak sama dengan makhluk, karena makhluk berkata-kata melalui perantara mulut, sementara Allah berfirman melalui Al-Quran. Oke teman-teman, sifat wajib dan mustahil bagi Allah telah selesai kita bahas. Poin selanjutnya yaitu sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz adalah sifat kebebasan Allah yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam, atau disebut juga kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dengan keberadaannya yang mutlak. Poin selanjutnya adalah pengelompokan sifat wajib bagi Allah. Yang pertama, sifat nafsiyah. Yang kedua, sifat salbiyah. Yang ketiga, sifat ma'ani. Yang keempat, sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Sifat nafsiyah adalah wujud. Poin selanjutnya adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat salbiyah ini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama kidam, yang kedua baqo, yang ketiga mukhalafatul lil hawadis, yang keempat qiyamuhu binafsi, yang kelima wahdaniyah. Poin selanjutnya adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ma'ani juga sifat yang dimiliki oleh makhluk. Bedanya, jika yang memiliki sifat ini Allah, maka sifat ini tidak terbatas. Sedangkan jika yang memiliki sifat ini makhluk, maka sifat itu terbatas. Sifat ma'ani ada 7 ya teman-teman. Yang pertama kudrat, yang kedua iradat, yang ketiga ilmun, yang keempat hayat, yang kelima sama, yang keenam basar, dan yang ketujuh kolam. Poin selanjutnya yaitu sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah merupakan sifat yang selaku tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak berbuat demikian. Sifat maknawiyah ini ada 7 ya teman-teman. Yang pertama qadiran, yang kedua muridan, yang ketiga aliman, yang keempat hayat, yang kelima samian, yang keenam basiran, yang ketujuh mutakalliman. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan sifat